dan para tokoh-tokoh budayawan Indonesia, tokoh masyarakat Sunda, ada Pak Dedi, ada Pak Yong, ada Pak Budi, dan ada Pak Muzakir, ada Pak saksi-saksi Dr. Azmi, Yongki Fernando, kemudian Reza Indragiri, Pak Susno Duaji. Itu satu apresiasi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang punya kesamaan untuk membantu perjuangan kita melakukan PK. Hari ini kita simpulkan bahwa saksi bahwa ada terjadi jebakan Batman. Ketika Sakatata disidangkan lebih awal, bukan daripada pokok atau pelaku utamanya, dan hanya satu kali pukulan menurut dakwaan jaksa, itu merupakan satu kesalahan prosedur. Harusnya yang diutamakan adalah pelaku utama, baru disidangkan perkara Sakatata. Terlalu gegabah karena menyidangkan dan menangkap duluan Sakatata. Kedua, ketika hakim tetap berpaduan pada BAP tanpa mempertimbangkan kesaksian di pengadilan, itu merupakan satu yang mendasar menghalangi pengungkapan kebenaran material. Oleh karena itu, ketika ahli berbicara seperti itu, membuat jaksa seperti baru belajar kembali, dan di sini kita melihat bahwa kalimat daripada hakim bahwa ya pokoknya apapun yang ada di sini, baik penegak hukum yang melakukan satu kesalahan, maka pertanggungjawabannya pada Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak pernah berhenti untuk terus berjuang, dan bukan untuk mengalihkan dari perkara kecelakaan menuju dari pembunuhan dan pemerkosaan kecelakaan, tapi mengembalikan ke posisi sebenarnya. Kita sudah sama-sama mendengarkan keterangan dari ahli forensik bahwa tidak mudah mematahkan tangan dengan pukulan karena pembunuhan, tapi itu karena benturan yang sangat keras, kemudian ada gesekan yang tidak jauh daripada keterangan awal dokter visum di Rumah Sakit Gunung Jati bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Agenda selanjutnya ini yaitu kita lihat apakah hakim segera mengirim berkas ke Mahkamah Agung untuk diputus di Mahkamah Agung nanti. Sebentar kita kembali lagi 2:30 untuk tanda tangan berita acara. Sudah lengkap. Hari ini memang harusnya jadwal uya-kuya, tapi hakim mengatakan sudah cukup semuanya. Kita berdoa teman-teman, semoga Sakatata mendapat direhabilitasi dan kita dimenangkan lagi. Amin. Dan kita sudah memanggil kelima penyidik di Polres Sumber, dan mereka tidak hadir. Kami serahkan bukti pemanggilan kepada majelis hakim agar suatu saat mereka bertanya kenapa tidak jelas, dan misalnya kita menang karena mereka tidak hadir untuk menyerahkan bukti. Mereka hanya berlindung daripada satu keputusan hakim yang kita anggap ada kekeliruan yang nyata. Sampai sekarang belum ada konfirmasi berarti ya? Sampai sekarang belum ada konfirmasi. Intinya dalam persidangan ini, dalam beberapa hari persidangan ini, kita telah berhasil membuktikan bahwa adanya kehilafan yang bisa dibuktikan dari beberapa saksi-saksi yang kami hadirkan dan ahli-ahli yang kami hadirkan, sampai ahli terakhir Prof. Zakir sudah menyatakan bahwa ini ada kehilafan yang nyata. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan hakim di Mahkamah Agung atau yang mulia Mahkamah Agung dapat mendengarkan apa yang kami utarakan dalam persidangan kali ini. Saya tambahin 1 menit teman-teman, mohon perhatiannya. Hakim tidak ada yang kebal hukum. SEMA nomor 9 tahun 76, hakim tidak bisa diminta pertanggungjawabannya, tetapi kami patut menduga apabila hakim memakai saksi palsu, dokumen palsu, pelaku palsu, nanti bikin kita upaya hukum. Sakatata benar. Ya, terakhir berhubungan dengan salah penerapan pasal karena berlaku dalam undang-undang tindak pidana anak dan sistem peradilan anak. Jelas sebagaimana keterangan ahli tadi, yang seharusnya berlaku adalah undang-undang perlindungan anak. Akan tetapi yang diterapkan pasal 340 KUHP yang jelas-jelas itu sangat menyimpang dari pokok perkara ini, karena yang melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhannya adalah anak dan korbannya juga anak. Dan pada keterangan ini dijelaskan pertanyaan dari jaksa bahwa apakah bisa Polda Jawa Barat
maupun Mabes Polri menyatakan dengan keadaan lisan tanpa melalui gelar, menyatakan bahwa DPO 2 itu fiktif. Pak Muzakir mengatakan tidak bisa, karena namanya pejabat penegak hukum tidak boleh berbohong, dan apabila dia berbohong ada akibatnya. Jadi itu adalah berita penting dan itu harus dianggap dipercaya. Oleh karena itu pernyataan DPO itu adalah merupakan bentuk yang nyata oleh pejabat dan betul dianggap memang adalah fiktif. Jadi tidak ada masalah. Pak, izin saya tanya, kesaksian AF kan dijadikan satu rujukan, tetapi AF sendiri tidak dihadirkan di pengadilan, tidak disebutkan di atas kitab suci. Apakah itu suatu pelanggaran? Izin. Bagi ahli ini merupakan suatu ketidakseriusan, yaitu suatu upaya untuk menutupi, untuk membohong-bohongi, karena perkara ini adalah perkara yang memerlukan pembuktian untuk mengungkap kebenaran material. Jadi kalau udah ada dari awal polisi langsung sumpah, itu hakim bisa memerintahkan. Bahkan apabila saksi tidak datang bisa dipidana. Nah kalau saksi dibiarkan, kemudian tidak ada sanksi akibat itu, baik jaksa yang menghadirkan maupun polisi yang tidak bisa menghadirkan, maka itu dianggap satu bagian dari tindakan yang mendasar untuk menghalang-halangi atau dianggap sebagai perintangan suatu peristiwa pidana. Terima kasih.